Jangan aja Om, kita nge-vlog dulu deh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe di channel saya ini. Dan sambil menunggu saya ngisi seminar ya. Hari ini saya mau ngasih seminar training nih untuk teman-teman developer gitu ya. Dan masalahnya tentang apa sih yang akan kita bahas gitu nanti di training nanti ya. Itu kita akan bahas tentang bagaimana proses pemasaran properti teman-teman ya. Jadi proses pemasaran properti itu ada beberapa tahap ya. Untuk teman-teman kalau jika ingin tahu nanti saya akan beri gambaran sedikit lah tentang bagaimana sih pemasaran properti gitu ya. Ada 3 proses teman-teman. Proses pemasaran properti itu ada 3 proses. Yang pertama namanya kalau teman-teman biar gampang menghafal gitu namanya 3M ya teman-teman. Gampang ya, 3M ya. M yang pertama adalah mempengaruhi. Bagaimana kita mempengaruhi itu dulu. Itu yang karena dengan cara beriklan kita mempengaruhi ya. Karena proses pemasaran marketing kan ada yang pertama iklan begitu ya. Berikutnya orang-orang itu nanti interest gitu, datang ke WhatsApp nanya-nanya gitu ya. Dan datang dari iklan nanya-nanya ke WhatsApp, nanya-nanya ke mungkin ke landing page dan lain-lain. Berikutnya adalah proses mereka survei lapangan gitu ya. Survei lapangan berarti dalam proses mempengaruhi ini ada di pertama adalah mempengaruhi. Nah, apa sih yang ada di mempengaruhi dalam proses 3M ini ya? 3M ini ya. Mempengaruhi itu berarti prosesnya adalah bagaimana cara kita beriklan gitu ya, dari copyright iklan dan copywriting gitu ya. Nanti iklan itu apa yang harus kita lakukan untuk iklan itu ya, bagaimana kita cara membuat copywritingnya gitu ya. Itu nanti saya bahas lagi, lanjut ya. Oke, yang kedua bagaimana caranya melayani. Nah ini yang kedua, melayani. Setelah kita beriklan, setelah kita membuat copywriting dan diiklankan ke medsos, ke website, kemana-mana gitu ya. Nah itu nanti ada proses kedua namanya melayani. Nah dalam proses melayani, maksudnya melayani dari apa? Melayani dari iklan-iklan yang kita dapat dari medsos, dari copywriting yang kita buat di brosur, spanduk dan lain-lain, itu dilayani. Nah dalam proses melayani ini ada namanya pertama ada yang namanya interest response ya. Interest response itu sebenarnya siapa yang merespon iklan kita gitu ya. Dan itu harus kita olah, siapa yang hot prospect, siapa yang masih dingin lah ya, cool, masih tanya-tanya. Nah itu kita ada namanya di dalam interest response itu adalah proses screening teman-teman ya, proses screening dan apa yang harus kita melayani dengan cara gimana gitu ya. Oke, dari situ teman-teman sudah paham dulu ya. Nah, dilayani berikutnya adalah proses screening berikutnya adalah dilayani ketika mereka datang ke lokasi gitu ya, ke project gitu. Nanti ada screening tahap pertama, ada screening tahap kedua. Itu yang harus kita lakukan di dalam proses pemasaran properti yang bernama melayani. Nah, berikutnya dalam proses melayani ada namanya 5 teknik closing. Ini yang sering saya gaungkan ya teman-teman, buat gaungkan 5 teknik closing ya, adalah bagaimana caranya kita di dalam 5 teknik closing itu ada beberapa teknik lah, teknik pemasaran, teknik dalam penjualan di 5 teknik closing ini. Bagaimana cara kita, pertama namanya apa sih yang harus kita pelajari tentang namanya 5 teknik closing ini. Satu namanya retorika. Retorika itu apa gitu ya, nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Yang kedua ada namanya metafora. Metafora itu apa gitu ya. Nanti metafora itu apa dan apa yang harus kita contoh-contoh metafora dari masalah pertentangan dan lain-lain gitu ya. Itu ada di namanya metafora ya. Dan berikutnya ada namanya hypnoselling ya. Jadi teman-teman nanti belajar tentang namanya hypnoselling. Ketika ketemu orang gitu ya, berhadapan dengan konsumen, kita nanti akan belajar namanya hypnoselling. Hypnoselling apa sih? Itu 2 suku kata teman-teman, ada hipnosis dan selling. Nah ini biasanya kalau saya memberikan training itu saya spesifikasi khusus untuk penjualan properti saja, karena ini kita belajar tentang training untuk properti gitu ya. Nah habis setelah hypnoselling itu ada yang berikutnya adalah namanya mind switching. Bagaimana kita merubah paradigma orang gitu ya. Paradigma orang kan kadang orang beli properti itu bukan hanya sekedar untuk hunian. Kadang-kadang orang nanya, kita bertanya kepada konsumen kita,
beli properti untuk apa? Oh, saya untuk investasi. Nah, kita harus tahu tentang bagaimana seorang penjual ya, tahu tentang apa sih investasi yang ada di properti. Oke, berikutnya dari 5 teknik closing yang berikutnya adalah namanya pembeli adalah raja. Nah, kadang-kadang orang karena pembeli adalah raja, konsepnya adalah biasanya konsumen itu mentang-mentang dia mau beli semua maunya dia, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai penjual selalu mengalah untuk konsumen. Boleh kita mengalah, tapi mengalah untuk menang. Itu yang harus ditanamkan kepada para penjual properti. Nah, ya, kalau kita tidak menanamkan itu, maka konsumen banyak yang sering nawar, sering lama-lama ya ujung-ujungnya minta A, minta B, minta C, dan ujung-ujungnya berikutnya adalah banyak komplain, teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman dalam menjual properti. M yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara kita memberikan solusi. Solusi itu kita bagaimana memberikan solusi kepada orang yang membeli produk kita, gitu ya. Yang pertama kita lakukan yang namanya, pertama dalam penjualan properti itu namanya buyback. Ya, buyback itu apa? Teman-teman penjual harus paham tuh bagaimana kita membuyback ya. Cara bagaimana kita membuyback kalau ada sesuatu penjualan lah, artinya masalah di kemudian hari. Berikutnya adalah problem solving ya. Dalam memberikan solusi itu kita harus tahu bagaimana memberikan problem solving untuk konsumen ya. Apa yang harus ketika konsumen itu supaya merasa dia membeli produk kita tuh aman ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai penjual dalam memberikan namanya problem solving ya. Dan berikutnya adalah namanya dalam memberikan solusi ini ada namanya statement dealing. Kapan kita waktunya harus deal di dalam penjualan tersebut dan tidak ada yang tidak ada perubahan. Artinya benar-benar sesuai dengan ketentuan yang kita jual dalam kita menjual produk di properti itu. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita memberikan solusi dengan cara bagaimana kita memberikan sesuatu hadiah atau namanya gimmick gitu ya. Nah, kapan gimmick itu harus diberikan ketika kita memberikan solusi ketika suatu ada problem nanti. Nah, tadi yang saya rangkum tadi ya, itu namanya proses pemasaran properti dari mulai pertama yang namanya 3M ya. Itu teman-teman harus pahami 3M itu apa. M yang pertama bagaimana kita mempengaruhi, M yang kedua bagaimana kita melayani, dan M berikutnya adalah bagaimana kita memberikan solusi. Itu biasanya bagaimana sih saya memberikan training tentang namanya proses pemasaran properti ya. Dan teman-teman biasanya teman-teman broker, teman-teman agent, teman-teman marketing developer gitu ya. Nah, itu saya sering dipanggil seperti ini nih. Saya lagi dipanggil untuk memberikan training kepada teman-teman bagaimana seorang marketing properti bisa menjual produknya dengan baik, menjadikan penjualan mereka lebih baik dan meningkat gitu ya. Artinya solusi yang saya berikan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat teman-teman marketing properti. Jadi itu mungkin video saya kali ini ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi lah bagaimana rincian-rincian dari proses pemasaran properti yang saya berikan hari ini gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.